10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa tetap semangat belajarnya. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran pertama untuk kelas 6. Untuk muatan pelajaran IPA KD 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. KD 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari bersama-sama. Negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Baca teks berikut dan amatilah gambarnya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi di negara tersebut. Amatilah gambar berikut. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua jenis, yaitu generatif dan vegetatif. Masih ingat apa itu generatif? Ya, generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin. Artinya, dibutuhkan hewan pejantan dan betina untuk melakukan proses perkembangbiakan. Perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan dibagi menjadi 3, yaitu perkembangbiakan hewan secara ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Ovipar. Proses perkembangbiakan hewan secara ovipar adalah saat sel telur betina dibuai oleh sel jantan. Pembuahan hewan ovipar bisa terjadi di dalam tubuh induk seperti burung dan serangga, atau pembuahan berada di luar tubuh induk seperti katak dan ikan. Ciri-cirinya: tidak mempunyai daun telinga, tidak menyusui anaknya, tidak mempunyai kelenjar susu, dan induk mengerami telurnya. Perhatikan contoh gambar berikut. Perkembangbiakan vivipar. Perkembangbiakan vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Pada umumnya, perkembangbiakan jenis ini banyak terjadi pada hewan jenis mamalia atau hewan menyusui.
Ciri-ciri hewan vivipar yaitu menyusui anaknya, mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut, induk mengandung keturunannya selama beberapa waktu, mempunyai kelenjar sucu, dan perlu kita ketahui, manusia juga berkembang biak dengan cara vivipar. Perkembangbiakan ovovivipar. Perkembangbiakan makhluk hidup dengan menggabungkan antara ovipar dengan vivipar. Embrionya berkembang dalam telur, tetapi telur itu berada di dalam tubuh induknya. Setelah telur itu menetas, baru induk melahirkan seekor spesies baru yang sejenis dengannya. Induk betina bertelur, tapi telur tidak dikeluarkan. Cadangan makanan diperoleh dari dalam telur. Embrio berkembang di dalam telur. Embrio sempurna menetas dan dikeluarkan dari tubuh induk bersama pecahan cangkang telur. Perhatikan contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Muatan pelajaran IPS, kompetensi dasar, KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. KD 4.1, menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Masih ingatkah kamu negara-negara anggota ASEAN? Perhatikan gambar berikut ini. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Negara yang pertama, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk keunggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Kita Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Dan juga keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kamboja. Di Kamboja, mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Negara berikutnya Laos. Negara Laos bertetangga dengan negara Kamboja.
Negara ini dilewati oleh aliran sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Negara Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Di pelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kehidupan sosial budaya. Untuk melengkapi informasimu tentang kedua negara tersebut, bandingkanlah negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya melalui diagram Venn. Di sini, Pak Guru akan memberikan dua contoh negara Indonesia dan Singapura. Dari diagram Venn tersebut, dapat disimpulkan persamaan negara Indonesia dan Singapura. Dilihat dari contoh diagram Venn tersebut, negara Indonesia dengan negara Singapura memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan kedua negara melakukan ekspor dan impor dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kedua negara sama-sama berada di jalur perdagangan internasional. Kedua negara sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Kedua negara sama-sama negara kepulauan. Kedua negara sama-sama memanfaatkan pelabuhan untuk kegiatan ekspor dan impor. Selain contoh diagram Venn antara kedua negara tersebut di atas, kalian bisa mencari perbedaan kedua negara lainnya yang berada di kawasan Asia Tenggara. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. KD 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Pada pelajaran yang lalu, kamu sudah bisa menuliskan kesimpulan berdasarkan teks yang dibaca. Selanjutnya, bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca? Hari ini kamu akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Perhatikan teks di bawah berikut. Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari.
Setelah kamu mendengarkan teks laporan yang dibacakan oleh Pak Guru, kemudian tuliskan kesimpulannya di dalam buku catatan kalian. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.